146 drone ditembak jatuh dalam 12 jam, fasilitas produksi rudal di Kiev terbakar, dan koalisi pertahanan rudal balistik baru lahir di Paris. Ini bukan laporan perang biasa. Ini adalah hari ketika konflik Rusia-Ukraina melompati satu eskalasi dari perang parit menuju perang total di ranah logistik, teknologi, dan diplomasi global. Dalam video ini, kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada 14 Juli 2026, mengapa ini berbeda dari serangan sebelumnya, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk memahami signifikansi peristiwa hari ini, kita harus mundur sejenak. Konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Apa yang dimulai sebagai invasi besar-besaran pada Februari 2022 telah berevolusi menjadi perang atrisi, perang gesekan, di mana kedua belah pihak saling menguras sumber daya manusia dan material. Namun, lanskap strategis berubah secara fundamental dalam beberapa pekan terakhir. Ukraina yang selama ini berada dalam posisi defensif secara bertahap mengadopsi strategi ofensif baru, serangan jarak jauh ke wilayah Rusia. Ini bukan lagi serangan simbolis, ini adalah kampanye terencana yang menargetkan infrastruktur energi, pangkalan militer, dan fasilitas industri Rusia. Sementara itu, Rusia merespons dengan meningkatkan tekanan di front Donetsk dan terus menghancurkan kapasitas militer Ukraina dari jarak jauh. Pada hari ini, 14 Juli 2026, kita menyaksikan dua fakta utama. Pertama, serangan balasan yang saling meluncur dengan intensitas luar biasa. Kedua, pembentukan aliansi pertahanan baru di Eropa yang secara fundamental mengubah kalkulasi keamanan kawasan. Mengapa ini penting? Karena kita mungkin menyaksikan fase transisi menuju konflik yang lebih luas, tidak hanya antara Rusia dan Ukraina, tetapi antara Rusia dan koalisi Eropa yang semakin terintegrasi secara militer. Mari kita bongkar. Mari kita mulai dengan serangan Rusia. Pada malam 13 hingga 14 Juli, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi peluncuran serangan kelompok menggunakan senjata presisi jarak jauh, istilah teknis untuk rudal balistik dan rudal jelajah yang dikombinasikan dengan armada pesawat nirawak atau drone. Targetnya terbagi menjadi dua kategori strategis. Pertama, Kiev. Sasaran spesifiknya adalah fasilitas industri militer di distrik Holosivsky. Menurut sumber intelijen, fasilitas ini terlibat dalam produksi rudal Neptune dan drone serang jarak jauh Ukraina. Serangan memicu kebakaran di gudang penyimpanan. Di distrik Darnitsky, puing-puing drone Rusia jatuh dan menyebabkan kerusakan tambahan. Poin kunci di sini, Rusia tidak hanya menargetkan Kiev secara simbolis, mereka menargetkan rantai pasokan produksi senjata Ukraina. Ini adalah pendekatan sistematis untuk menurunkan kapasitas industri pertahanan Ukraina dari waktu ke waktu. Target kedua adalah pelabuhan Yuzhny di wilayah Odessa. Pelabuhan ini adalah pusat logistik penting. Rusia mengklaim bahwa fasilitas ini digunakan untuk membongkar bahan bakar dan pelumas bagi militer Ukraina. Serangan ini memicu kebakaran besar di terminal minyak. Ini adalah pola yang berulang. Rusia secara konsisten menargetkan infrastruktur energi dan logistik Ukraina. Tujuannya sederhana, membuat operasi militer Ukraina menjadi semakin mahal dan sulit untuk dipertahankan. Secara bersamaan, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh 146 drone Ukraina. Angka ini mencengangkan. Ini mengindikasikan bahwa Ukraina meluncurkan serangan drone dalam skala yang belum pernah terjadi. Targetnya tersebar di 11 wilayah Rusia. Ini mencakup wilayah yang berjarak hingga 800 km dari perbatasan Ukraina. Ada dua hal penting yang perlu dipahami. Pertama, Ukraina sekarang memiliki kemampuan untuk menjangkau target dalam Rusia secara rutin. Ini bukan lagi serangan satu kali, tetapi kampanye berkelanjutan. Kedua, Ukraina menargetkan infrastruktur energi dan militer Rusia secara simetris, merespons serangan Rusia dengan serangan serupa ke wilayah Rusia.
Presiden Zelensky pada hari yang sama menandatangani dekret yang membentuk komando khusus untuk serangan jarak jauh. Komando ini akan memusatkan semua sumber daya untuk merencanakan dan melaksanakan serangan jarak jauh ke sasaran di Rusia. Ini adalah perubahan doktrinal yang signifikan. Sebagai catatan teknis tambahan, drone-drone Ukraina yang digunakan dalam serangan ini memiliki rentang hingga 1000 km dengan hulu ledak yang bervariasi antara 20 hingga 100 kg. Ini setara dengan kemampuan serangan taktis dari rudal balistik jarak pendek, tetapi dengan biaya produksi yang jauh lebih rendah. Nah, disinilah cerita menjadi lebih besar. Ketika serangan berlangsung di Paris, koalisi negara pendukung Ukraina mengadakan puncak. Dan hasilnya adalah paket bantuan dan pengumuman yang secara langsung mengubah kalkulasi geopolitik. Apa arti ini? Ini adalah tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya, Eropa membentuk aliansi pertahanan rudal balistik yang terintegrasi dan dipimpin oleh Ukraina dengan memanfaatkan pengalaman Ukraina dalam melawan serangan rudal Rusia selama lebih dari 4 tahun. Reaksi Rusia sangat jelas. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengecam koalisi tersebut sebagai koalisi penghasut perang. Dia mengatakan bahwa para pemimpin itu tidak menginginkan damai dan hidup dalam delusi bahwa mereka dapat mengalahkan Rusia secara strategis. Presiden Putin juga berbicara. Dia mengancam bahwa setiap serangan terhadap wilayah Rusia akan dibalas dengan kekuatan beberapa kali lipat lebih dahsyat. Ini bukan retorika kosong. Hanya beberapa jam setelah pengumuman Aliansi Pertahanan Udara Eropa, Rusia meluncurkan serangan rudal balistik baru ke Kiev yang memicu kebakaran. Jadi, apa dampak keseluruhannya? Ada 3 efek domino yang perlu diperhatikan. Pertama, Ukraina dan Rusia sama-sama meningkatkan serangan jarak jauh. Ini bukan lagi perang parit, ini adalah perang logistik dan industri. Kedua, Eropa semakin terintegrasi secara militer dengan Ukraina sebagai pusatnya. Aliansi rudal balistik baru adalah tanda perubahan struktural dalam keamanan Eropa. Ketiga, kedua belah pihak mempersiapkan perang yang panjang. Ukraina memperpanjang mobilisasi, sementara Rusia terus menekan di Donetsk. Di medan pertempuran, situasi taktis juga berubah. Rusia terus menekan di wilayah Donetsk. Pasukan Rusia meluncurkan serangan skala besar untuk mengepung dan mengisolasi Dobropilia. Ini adalah operasi yang bertujuan untuk menembus garis pertahanan Ukraina yang sebelumnya dianggap tidak bisa ditembus. Pertanyaan yang tersisa adalah, seberapa jauh eskalasi ini akan berlangsung? Apakah kita akan melihat serangan ke target-target sipil secara sistematis? Apakah NATO akan terlibat lebih langsung? Dan bagaimana China dan negara-negara Global South merespons? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab dalam analisis selanjutnya.